peluncuran B50 ini Pak kerjasama dari lintas sektor. Ada Pak Menko, Menteri Pertanian, BP2 PKS. Jadi ini kerjanya kerja bareng Pak, kerja gotong royong. Cuma karena bagian hitung-hitungnya ada di Kementerian SDM, maka kami diberikan untuk melaporkan. Hari ini kita tidak hanya meluncurkan B50, tapi kita juga mengambil suatu langkah besar menuju Indonesia yang semakin berdaulat di sektor energi sesuai dengan cita Bapak Presiden. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan program B50 sebagai langkah besar transisi energi dan juga penguatan ketahanan energi nasional. Namun, di balik manfaatnya tersebut tentunya ada berbagai tantangan, berbagai isu yang terkait dengan kelapa sawit, juga kemudian ada isu lingkungan dan juga ada pangan. Hari ini di meja redaksi bersama saya Ajeng Wirahmi kita akan membahasnya mengenai hal tersebut bersama dengan Mas Jauhari, redpelinvestor.id. Mas Jau, apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Oke, dan juga Mas Faisal dari editor Jakarta Globe. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Jau dan juga Mas Faisal. Pembahasan kita hari ini adalah mengenai B50. Oke, jika sebelumnya kita menggunakan B40, pemerintah kemarin kalau saya tidak salah tanggal 9 Juli itu Presiden Prabowo meluncurkan program B50 ya Mas Faisal dan juga Mas Jau. Oke, saya ke Mas Jauhari dulu, Mas Faisal. Mas Jauhari, Kementerian ESDM itu memproyeksikan adanya penghematan devisa sampai 170 triliun. Dengan adanya program ini. Besar ya Mas ya? Besar. Nah, bagaimana dari teman-teman redaksi investor melihat ini Mas? Apakah memang bisa memperkuat stabilitas rupiah atau seperti apa Mas? Ya, kalau kita lihat dari statement dari beberapa pejabat dalam peluncuran kemarin, itu kan salah satunya adalah yang paling pokok sebetulnya adalah mengurangi ketergantungan impor solar. Betul, ya. Sehingga kalau misalkan kita kan sama ini ada 3 juta ton solar yang diimpor ya. Berarti kan kalau kita beli dari luar, kita butuh dolar. Ya kan? Jadi kalau kita butuh dolar dalam jumlah yang cukup besar, sehingga itu akan mempengaruhi nilai rupiah kita. Nah, dengan tidak mengimpor solar gitu ya, kan stop nih, ya kan? Mulai tanggal 1 Juli kita udah stop impor solar karena kita sudah masuk mandatori ya, wajib B50. Betul. Nah, ketika kita stop berarti ada penghematan dalam bentuk devisa. Devisa itu kan ada falas, ada macam-macam. Nah, itu yang bisa kita jadinya devisa ini jadi tetap berada di stay dalam negeri ya. Jadi tidak keluar untuk membeli impor solar. Nah, itu yang bisa dihemat sehingga ini cukup menguntungkan dalam kondisi saat ini ya. Persoalannya apakah efektif gitu ya? Ya secara teori dia bisa mendukung tapi tidak menentu, bukan penentu utama ketika devisa kita hasil ekspor itu banyak disimpan di sini, terutama yang dari impor solar yang tidak jadi dari ekspor CPO. Betul. Itu bisa, tapi logikanya kan seperti ini, karena kita tidak membutuhkan dolar dalam cukup banyak gitu ya, sehingga minimal kita bisa memperbaiki neraca perdagangan migas gitu ya. Kita setiap bulan itu ada laporannya ya, BPS ada neraca migas, perdagangan migas, non migas. Nah, minimal kalau selama ini kita banyak impor berarti kan tertekan neraca perdagangan migas kita ya. Minimal dengan mengurangi impor itu neraca perdagangan kita tekanan lumayan mereda lah ya. Sehingga itu bisa mempersempit setidaknya defisit dari transaksi berjalan. Nah, kondisi ini bisa nanti akan membantu penguatan rupiah gitu. Tapi itu salah satu aja gitu. Bisa, tapi salah satu penopang. Penentu utama bukan, balik lagi kalau bicara rupiah kita bicara arus modal asing, bicara kebijakan suku bunga bank sentral, harga komoditas, bahkan kondisi geopolitik gitu ya. Yang banyak faktor itu sih. Oke. Mas Faisal, Indonesia punya B50. Bagaimana di negara-negara lain, Mas? Perkembangannya seperti apa? Iya, Indonesia itu adalah negara pertama yang menerapkan B50, satu-satunya di dunia. Negara lain itu yang mendekati itu Brazil. Brazil itu udah baru sampai B20.
Itu pun dia menggunakan minyak kedelai bukan CPO. Ya. Dan Malaysia negara tetangga kita yang sama-sama eksportir kelapa sawit, sama-sama penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Malaysia itu baru menerapkan B20 mulai tahun ini dan baru B30 tahun 2030. Nah, pertanyaan adalah kenapa cuma Indonesia aja yang menerapkan B50 ya. Nah, ini ada berbagai faktor. Yang pertama adalah ketersediaan bahan baku gitu. Indonesia ini diuntungkan karena kita punya CPO yang melimpah, bahan baku yang melimpah. Jadi kita bisa menerapkan B50. Negara lain nggak punya minyak sayur dengan kapasitas sebesar Indonesia. Oke, Malaysia punya. Malaysia bisa aja nerapin B50 gitu. Tapi Malaysia itu mereka lebih memfokuskan mencari devisa dari ekspor kelapa sawit, sedangkan Indonesia saat ini lebih memfokuskan kedaulatan energi di dalam negeri. Jadi itu yang ngebedain kenapa Indonesia dan Malaysia dan Brazil dan kenapa Indonesia adalah negara pertama yang menerapkan B50. Karena satu tadi ketersediaan bahan baku dan dua kedaulatan domestik. Jadi kalau boleh tambah ya sedikit bahwa Indonesia itu kan produsen CPO terbesar di dunia. Separuh produksi CPO ada di kita gitu ya. Nah, kenapa tadi itu Mas Faisal bilang kenapa di negara lain itu hanya kisaran B7 ya. Uni Eropa cuma 7% B7 gitu kan. B7. Yang paling gede diberhenti di B20 semua. Tadi disebut Mas Faisal ada Thailand, Malaysia di segmen tertentu ada yang 20 ya. Tapi secara umum B10. Ya itu karena memang kita punya keunggulan sebagai raja CPO nih ya, raja minyak sawit dunia. Nah, tapi persoalannya bukan hanya pada pasokan tadi itu ya, kan butuh pasokan dari minyak sawit itu ya untuk bahan bakar nabatinya itu. Nah, tapi juga kita belum lihat ada sisi semacam kayak kompatibilitas lah ya, kesesuaian dengan produsen otomotif, produk otomotif itu juga mereka juga memperhitungkan itu gitu. Terus yang paling satu hal yang paling lumayan menjadi concern adalah biaya. Jangan salah, ini biayanya lebih mahal ya. Biaya biodiesel ini lebih mahal. Jangan salah. Kita lihatnya 6.800 biosolar di SPBU itu kan biaya bukan biaya produksi, itu biaya ya memang harga yang ditetapkan pemerintah segitu. Harga keekonomiannya berapa? Bisa 15.000, bisa 19.000. Bahkan kalau kita perbandingkan dengan biosolar yang 6.800 dengan Dexlite misalnya ya kan. Atau Pertamina Dexlite itu kan 19 ribuan. Pertamina Dex yang ini yang non subsidi ya, itu 21.000. Kita yang biosolar itu cuma 6.800, jauh. Karena memang itu sisanya kan disubsidi. Nah, kita kan negaranya gemar mensubsidi. Jadi itu yang memang menjadi pesan karena kita itu disubsidi, jadi maka adalah tekanan terhadap keuangan gitu ya, fiskal gitu. Nah, itu yang sebenarnya negara lain juga nanti dulu deh, jangan kita terapin banyak-banyak dulu karena selain persoalan pasokan juga ada soal produk otomotifnya siap apa enggak gitu ya. Jangan lalu tadi tuh soal biaya, terutama insentif atau subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah itu gede banget. Kalau nggak salah saya tadi sempat sedikit info itu ada sekitar 32 triliun lah. Sekitar segitu ya. Insentif atau subsidi untuk biosolar atau biodiesel ini gitu ya kan. Ya memang turun tapi itu masih besar dibanding dana yang dikumpulkan melalui yang dana perkebunan itu. Jadi memang ada beberapa faktor yang mengapa cuma kita yang berani nih sampai B50. Bahkan ini kan bukan barang yang baru ya. Ini kan dari B10, 20, 30, 40, 50 gitu. Oke, menyambung tadi Mas Jauhari, Mas Faisal. Indonesia raja CPO ya. Tadi betul. Mas Jauhari bilang. Jadi memang kalau misalnya kita melihat data terbaru ini kan 2025 itu produksi kita CPO-nya 51 juta ya. Dibanding 2024 itu 48 jutaan ton gitu. Nah, Mas Faisal gimana? Mungkin nanti Mas Jauhari juga bisa kasih POV-nya gitu. Pasar internasional, Mas melihat ini Mas, kita sudah bertransformasi ke P50, apalagi tadi baru kita ya Mas ya, baru Indonesia yang mengimplementasikan, sementara kita terkenal sebagai rajanya CPO gitu, CPO, seperti apa Mas?
Ya, jadi dengan diterapkannya B50 ini otomatis ekspor CPO kita keluar tuh akan berkurang Betul, karena pasti. fokus kita adalah mengamankan pasokan dalam negeri. Iya. Jadi sekitar 50% dari produksi CPO Indonesia itu dikonsumsi di dalam negeri. Oke. 50% sisanya diekspor. Angka ini lebih rendah dibanding tahun 2019 yang di mana ekspor Indonesia itu mencapai 70% dari produksi gitu. Akibatnya adalah kelangkaan CPO di pasar internasional dan ini akan mengakibatkan harga CPO melonjak. Dan apa yang akan dilakukan negara-negara lain kalau harga CPO menjadi mahal? Pasar terbesar kita itu India dan Cina. Betul. Dan ketika harga CPO mahal, yang dilakukan India dan Cina itu adalah mereka beralih ke minyak nabati lainnya untuk mengamankan supaya mereka tidak terlalu membayar mahal untuk CPO Indonesia. Permasalahan adalah ketika India dan Cina beralih ke minyak nabati lain, akan sulit bagi Indonesia untuk merebut lagi pasar itu. Nah, itu Mas, Ya, betul. kurang lebih seperti Gimana Mas? Ya Jo? itu dia makanya pasti India, China itu akan ketergantungan dengan Indonesia. Tadi kan betul. bahwa separuh produksi minyak sawit mentah itu CPO itu berasal dari Indonesia ya. Beberapa negara apalagi yang terbesar sebagai pengkonsumsi CPO terbesar pasti akan mencari jalan lain. Betul tadi bahwa mereka akan mencari diversifikasi lah ya, mencari sumber-sumber lain. Tapi tetap saja bahwa ketergantungan terhadap Indonesia, Malaysia itu tinggi gitu ya. Nah persoalannya tadi sudah menyangkut pasar internasional. Nah persoalannya di dalam negeri sendiri sebetulnya lebih krusial. Ya kayak misalkan begini. Tadi Mas Faisal kan juga sempat menyinggung bahwa tantangan kita memproduksi B50 ini ya, BBM B50 ini adalah menjaga keseimbangan antara minyak sawit yang digunakan untuk B50, pangan, dan ekspor, ya kan gitu kan, tiga itu kan. Ini kan bagaimana ini bisa seimbang, karena nggak boleh nih nanti kita lebih banyak ke biodiesel, lalu yang pangan pasokan langka gitu ya sawitnya, atau yang diekspor nggak bisa improve gitu ekspornya. Nah ini yang menjaga keseimbangan ini tugas pemerintah sebetulnya. Karena apa? Ada potensi misalkan kalau misalkan bahan baku untuk minyak sawit untuk pangan. Contoh kita ambil yang paling populer adalah minyak goreng misalnya, ya kan? Itu bahan bakunya langka, otomatis kan dia akan meningkatkan harga CPO-nya. Harga CPO di dalam negeri itu yang untuk sawit, untuk pangan itu akan meningkat ya. Lalu kan otomatis meningkatkan biaya produksi gitu ya. Sehingga ujung-ujungnya adalah harga minyak goreng akan naik, ya kan seperti itu. Kalau memang tidak dijaga keseimbangannya. Tapi itu kan teorinya ya. Teorinya begitu. Teorinya bahwa ketika minyak sawit yang untuk dibawa lebih kepada biodiesel sehingga pangan menjadi kekurangan pasokan sehingga akan menaikkan harga bahan baku minyak goreng. Nah, persoalannya itu. Nah, tapi pemerintah juga punya cara sebetulnya gitu. Sebetulnya punya cara. Misalkan ada namanya DMO ya. Ada juga tuh nggak hanya batu bara, di CPO juga ada domestic market obligation. Jadi kalau di CPO itu dia mengalokasikan minyak sawitnya untuk memproduksi yang itu minyak goreng curah sama minyak kita. Itu yang kewajiban perusahaan-perusahaan CPO untuk memenuhi bahan baku di situ gitu lah sebagai DMO. Arti kata dengan begitu harga tetap dijaga gitu. Sedangkan harga minyak kita, harga ini kan pemerintah yang tetapkan ya, ada head-nya gitu ya. Lalu ada operasi pasar, ada domestic price obligation, lalu yang terkini ada bahwa ekspor CPO diatur oleh Danantara, ya kan, sumber daya Indonesia itu DSI, sehingga untuk persoalan itu menjadi kecil gitu ya, ketika keseimbangan bahan baku pasokan minyak sawit untuk pangan itu berkurang. Nah, tapi ada yang justru kendala yang terbesar adalah bukan di situ sebetulnya. Itu oke lah bisa lebih dikendalikan ya. Tapi yang lebih sulit adalah yang saat ini sedang berlangsung dan akan diramalkan berlangsung itu yang El Nino ya. Gangguan cuaca itu. Karena El Nino ini ya itu bisa menyebabkan gangguan produksi
CPO gitu kan, karena dia musim kemarauannya lebih panjang, panasnya lebih panas gitu ya kan, sehingga bisa krisis air. Nah ini yang dikhawatirkan bisa mengganggu produksi CPO dalam negeri. Nah ini yang sebetulnya yang Iya. menjadi tantangan. Ketika itu terganggu produksinya, tadi Mbak Ajeng bilang kita 50 juta ton ya, bahkan ke depan 61 juta ton. Mau ditingkatkan susah karena produksinya terganggu oleh El Nino. Bahkan disebut-sebut ada katanya namanya istilah El Nino Godzilla gitu ya, atau disebut super El Nino gitu ya. Meskipun masih perdebatan lah antara beberapa pihak. Nah, setidaknya memang sudah terasa kita bahwa saat ini memang itu menjadi ancaman terus, bahwa El Nino itu kemarau yang panjang ini menjadi ancaman, sehingga ketika itu menjadi produksi terganggu maka bahan baku naik, maka runtutannya adalah biaya produksi minyak goreng juga naik gitu. Nah itu yang sulit. Nah, tapi ada beberapa cara sih bisa dilakukan gitu untuk mencegah itu gitu sebagainya. Oke, Mas, ini berarti kan kita harus membagi-bagi ya Mas Faisal dan Mas Jau ya. 3 itu tadi. Iya, kemudian juga pasti di situ saya tadi mendengar keterangan Mas Johari dan juga Mas Faisal ada potensi tarik-menarik pasokan dong tuh. Nah, itu gimana tuh Mas Faisal dan Mas Jau? Karena kita di satu sisi kita eksportir CPO paling besar gitu. 50 juta ton lebih gitu 2025. Tapi di sisi lain kita juga udah pakai B50 nih Mas Faisal. Nah, itu di lapangan seperti apa Mas potensi tarik menarik tuh antara kuota ekspor dengan kebutuhan dalam negeri gitu? Ya, selama katanya itu kita pakai klaim pemerintah ya, karena memang belum ada laporan secara resmi gitu ya bahwa memang ini kekurangan pasokan, sebelah sini kekurangan pasokannya. Tapi memang selama perhitungannya, selama produksi CPO kita 50 juta ton gitu ya, lebih, itu nggak akan kekurangan. Itu masih hitungan masih masuk. Optimis gitu ya. Ya berarti ya. Kalau sekarang kan 50, berarti ya harusnya aman. Harusnya aman ya untuk Mas ya. pangan, untuk biodiesel, untuk ekspor. Nah sebetulnya untuk biodiesel ini banyak yang dibantu sebetulnya. Pengusaha-pengusaha sawit itu juga sebetulnya enak sebetulnya. Dia punya bisa jual gitu ya, bisa jual dengan harga yang ditetapkan. Ya, tapi ketika harga CPO misalkan lagi jelek, kalau lagi tinggi, kalau lagi tinggi enakan jual di luar dong. Nah itu persoalannya, itu yang menjadi polemik. Nah, ada yang menjadi concern juga adalah netes nggak ke bawah. Kalau Pak Prabowo kan selalu bilang itu kan, ini yang di atas nanti bisa netes ke bawah gitu ya kan selalu bilang gitu kan kemarin tuh. Nah netes nggak ke petani gitu, itu yang menjadi catatan juga. Jangan adanya program B50 ini kan udah pasti sektor industri hilir migas diuntungkan gitu ya. Perusahaan-perusahaan CPO, bos-bos CPO udah pasti full senyum lah gitu istilahnya. Persoalannya netes nggak petani. Kita lihat bahwa saat ini kan baru berdampak secara tidak langsung aja. Jadi kalau ketika biodiesel dinaikkan dari 40 ke 50 gitu ya, maka setidaknya permintaan namanya tandan buah segar dari CPO itu akan meningkat. Otomatis dong, karena butuh pasokan lebih kan gitu. Betul. Harga juga lebih stabil. Hanya itu dulu, baru petani yang nikmati. Tapi kalau misalkan bicara soal peremajaan sawit rakyat terus produktivitas, peningkatan produktivitas, pelatihan petani, sertifikasi itu harus ekstra lebih lebih keras pemerintah untuk lebih ke situ. Karena jangan cuma hanya dengan ada program B50 maka petani bisa lebih banyak, itu yang nggak cukup itu juga gitu loh. Itu juga itu kan sebetulnya domino aja, ya nggak perlu kerja keras ya. Memang kita butuh pasokan, udah pasti butuh barang ya, petani laku barangnya gitu. Tapi bukan itu yang harus difokus tadi itu, yang bicara soal peremajaan sawit, lahan rakyat, produktivitas dan pelatihan termasuk. Relate dengan pernyataan tadi Mas Johari, ini kita ada artikel dari investor, luncurkan B50, Bahlil pastikan solar tak bakal impor. Nah, Mas di depan situ kita lihat, nah pemerintah pastikan kita nggak akan impor. Ya betul, memang Gimana, 3 juta liter aja sih sebetulnya. Impor kita sebetulnya terakhir itu 3 juta kan, masih mengimpor 3 sampai 4 juta kiloliter. Betul, Itu 38. Ya, itu
menurun terus lah sejak kita menerapkan B10 sampai B40, B50 memang turun terus. Nah, terakhir itu B40 tinggal 3 juta, 3 juta ton 3 juta. gitu ya. Nah, ya itu saya pikir ya cukup lumayan lah ya 3 juta ton dibanding kita mengimpor dibanding BBM saya rasa lebih besar ya kalau bahan bakar minyak ya. Nah, setidaknya tadi itu bisa mengurangi lah kita belanja dolar lah gitu. Biasanya kita ngimpor dan yang pasti penting adalah semakin solar kita secara keuangan kita tekanan mereda, tapi juga ya diklaim bisa lebih ramah lingkungan ya. Karena kan biodiesel biodiesel ya B50 itu lebih ramah lingkungan. Jadi kalau kita harusnya nih ya nggak ngelihat lagi tuh truk-truk yang ngebul hitam itu tuh harusnya gitu. Itu kan yang bikin itu. Tapi kalau pakai B50 harusnya nggak ada tuh. Dan selama masih bisa kita lihat ada yang ngebul itu ya belum dirasakan sampai ke bawah gitu. Oke, Mas Jau. Mas Faisal, saya pengen tahu lagi dari kacamata internasionalnya, Mas. Uni Eropa kan mereka ketat banget ya sama aturan deforestasinya gitu. Nah, apakah dengan penerapan B50 ini justru akan memperburuk posisi tawar-menawar kita, Mas, dengan negara-negara di sana? Karena kita tahu tahun 2024 itu datanya BPS kan ada Belanda dan juga Spanyol kalau tidak salah yang menjadi negara tujuan ekspor CPO kita. Seperti apa, Mas, melihatnya? Iya, jadi EUDR itu menyatakan bahwa produk sawit yang dari Indonesia itu harus jelas asal muasalnya, bukan berasal dari deforestasi. Ini masih menjadi sengketa di Uni Eropa. Penerapannya itu diundur dari kalau nggak salah dari 2020 hingga baru nanti akhir 2026 akhir tahun ini baru mulai berlaku. Nah, dari Indonesia sendiri kita sudah mempunyai sertifikasi sendiri bahwa kita sudah menjamin bahwa hasil kelapa sawit kita itu berasal dari sustainable, berasal dari sumber yang jelas. Tapi standar yang dipakai Indonesia berbeda dengan dari Uni Eropa. Pada tahun 2018 Indonesia itu melakukan moratorium pembukaan lahan sawit. Cuma moratorium ini berhenti tahun 2021 dan belakangan ini Indonesia mengatakan akan membuka sekitar 600.000 hektar lahan kelapa sawit. Tentu saja ini akan membuat Uni Eropa tidak senang karena pembukaan lahan sawit itu berarti akan berpotensi deforestasi. Ini akan menyebabkan produk-produk Indonesia sulit memasuki pasar Eropa. Tapi pasar Eropa bukanlah pasar terbesar kita gitu. Yang pasar terbesar kita masih Cina dan India gitu. Di mata negara-negara non barat mereka melihat komitmen Indonesia menerapkan B50, menurunkan emisi itu sebagai komitmen yang menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen menurunkan emisi karbon, memperbaiki lingkungan. Tapi buat Eropa itu aja nggak cukup, menurunkan emisi nggak cukup, tapi menghentikan deforestasi itu yang menjadi tuntutan utama Eropa. Dan aku rasa tarik-menarik antara Indonesia dan Eropa mengenai sengketa EUDR ini akan terus berlanjut. Potensi kehilangan pasar dari Uni Eropa juga besar berarti ya, Mas ya? Gimana, Mas? Potensi ekspor di Eropa itu nggak terlalu besar lah. Kalau menurut aku kita fokus ke Cina dan India kayak gitu. Karena di Eropa sendiri mereka lebih banyak pakai kayak minyak canola, minyak jagung, soya rapeseed, sunflower gitu. Jadi dikit yang pakai palm oil. Saya pikir mungkin pemerintah tetap aja harus membuktikan dirinya sebagai memang sudah mematuhi prinsip-prinsip berkelanjutan. Dalam persoalannya kan yang dipersoalkan kan bukan cuma pembukaan lahan tadi tuh gitu ya. Di situ kan ada bicara banyak macam tuh, ada keanekaragaman hayati ya, pelindungan atau pelestarian gitu ya. Termasuk hak masyarakat adat yang selama ini juga menjadi problem gitu kan. Nah, itu yang menjadi kritik dari sana. Ya kita
mungkin belum bisa menghilangkan seluruhnya untuk atau menjawab kritik itu secara meyakinkan, tapi setidaknya ya perlu untuk selalu terus saja kita membuktikan sebagai negara yang memang ingin mencoba transisi energi gitu, tapi tetap mematuhi prinsip-prinsip berkelanjutan. Saya pikir tidak terlalu inilah ya. Saya pikir karena memang B50 juga saat ini juga fokusnya ke dalam negeri kan. Ya, kita kan fokusnya adalah menjaga ketahanan energi ketika ada gejolak di luar, kita masih kuat walaupun tidak sepenuhnya hilang risiko, tapi setidaknya kita mengurangi kerentanan dari ketahanan energi gitu. Saya pikir pemerintah harus membuktikan terus bahwa apa yang terjadi saat ini adalah masih dalam konteks prinsip-prinsip keberlanjutan itulah ya istilahnya gitu. Oke, baik. Mas, satu pertanyaan lagi mungkin Mas Faisal dan juga Mas Jau. Ini kan masih masa transisi ya, kita baru aja nih kemarin nih Presiden talk gitu. Oke, kita implementasikan B50 sekarang gitu. Nah, resiko apa tuh Mas nanti distribusinya tuh? Gimana tuh Mas Faisal dan juga Mas Jau? Itu seperti apa? Nanti apakah potensi September ya, BBM? September betul. ya untuk full ya. Tapi yang pasti kan saat ini akan ditujukan kepada industri transportasi umum ya. Kan ada sebenarnya kan belum masuk pribadi kendaraan pribadi banget nih ya kan. Sebenarnya masih yang ditujukan itu kan kayak tadi tuh truk ya yang ngebul hitam itu kan. Mobil-mobil industri Terus lah ya. alat beratnya pertambangan gitu ya. Pertambangan kan saya pernah ke pertambangan ya, site gitu lah ya di Kalimantan pedalaman gitu. Itu memang luar biasa ya. Kita lewat situ tuh kendaraan tuh gede-gede banget. Truknya tuh wah udah kayak gede banget dan itu terus lewat itu pasti itu konsumsi solarnya itu lumayan. Kita sampai gitu. Nah, itu yang sebenarnya dituju dulu untuk sementara ini. Alat berat, alat kendaraan operasional di industri, genset, mesin-mesin industri di industri, di pabrik gitu ya. Termasuk bis kota, angkutan umum. Nah, kendaraan pribadi bisa nggak gitu ya kan? Bisa, tapi kan tidak otomatis. Nah, kalau disarankan kan kalau ada beberapa yang bisa pakai itu kan yang pakai diesel aja ya, yang pakai solar gitu ya, mesin diesel ya itu kan. Ya kalau kita lihat kalau Toyota ada Fortuner ya, Pajero, ada Toyota Innova, itu kan semua bisa nggak? Bisa aja, tapi disarankan kalau untuk yang otomotif ini untuk konsultasi dulu lah gitu dengan bengkelnya, jangan pakai karena memang nggak otomatis speknya, karena ini sangat ada beberapa masukan ya, jadi ini juga menyangkut nanti sistem pemesinannya gitu ya, bahan bakarnya. Jadi lebih baik kalau yang kendaraan pribadi kalau mau pakai bisa aja sebetulnya, tapi tetap harus ada declare secara resmi dari pabrikannya. Ini cocok nggak gitu. Tapi memang kita oke lah, itu nggak ada tuh, jarang lah ya dipakai yang biosolar untuk yang Pajero. Tapi lebih kepada yang tadi itu, yang angkutan itu. Jadi memang skupnya untuk dalam negeri ya Mas Faisal, perusahaan-perusahaan. Ini relate juga ada artikel dari investor.id, mungkin teman-teman bisa ditunjukkan. Ini ada Menteri SDM Pak Bahlil, ini ancam tinjau ulang RKAB nih. Perusahaan-perusahaan yang nggak mau pakai B50. Udah keras banget nih peringatannya dari Pak Bahlil. Pokoknya kalau nggak mau pakai B50, RKAB-nya bakal dilihat lagi nih gitu, Mas Jau, Mas Faisal. Pak Bahlil ya, Mas Bahlil gimana? Mas Bahlil. Kalau Mas Bahlil udah ngomong gini berarti emang udah menjadi isu gitu ya kan. Udah wajib. Udah wajib ya Mas ya. Bahwa memang selama ini yang enggan gitu perusahaan-perusahaan batu bara karena biayanya lebih mahal. Sehingga kalau biaya lebih mahal untuk membeli B50 mempengaruhi biaya produksi. Biaya produksi naik, apalagi dalam kondisi saat ini bisa menggerus margin. Itu intinya balik lagi kalau perusahaan sih margin sih sebenarnya ya. Tapi seharusnya nggak berdampak banyak terhadap operasi karena harga B50 itu nanti sama B40 dan harga diesel industri itu sama dengan B50 dengan harga diesel industri nanti juga sama di kalau buat perusahaan-perusahaan tambang tadi harganya mengikuti harga pasar di kisaran 15 sampai 16 ribu per liter. Harusnya itu bukan jadi alasan buat mereka untuk nggak pakai B50 karena satu udah lebih ramah lingkungan dan dua harganya sebenarnya sama. Ya, baik. Menarik sekali ya Mas B50 ini. Ya setidaknya kalau bagi perusahaan tuh ya, misalkan kayak B50 gitu, itu kan
kalau udah diancam RKB itu kan izin Ya, ya, izin. betul. Sama kayak misalkan di sawit juga gitu sebetulnya. Kalau dia nggak DMO gitu ya untuk kebutuhan pasokan bahan baku minyak goreng itu juga ditinjau dan itu ada pidananya. Itu kan ada peraturan Perpres di mana itu nggak bisa sebenarnya Mas Bahlil nggak perlu ngancam sebetulnya. Ya gunakan kepatuhannya saja udah cukup gitu. Gitu loh. Baik, oke. Mas, ini seru sekali nih dilihat dari kacamata pasar internasional sudah, kemudian dari ekonomi dalam negeri juga sudah. Kita sudah sampai di ujung acara, tapi sebelum kami tutup, Mas Jauhari dan juga Mas Faisal, dari Mas Faisal dulu deh, minta closing statement Mas, masalah B50 ini seperti apa? Jadi apakah Indonesia sudah siap memasuki era B50? Jawabannya mau nggak mau udah harus siap, Harus siap karena dong. udah dinyatakan dan kita adalah negara pertama yang menerapkan ini. Jadi kita akan jadi acuan buat negara-negara lain. Mudah-mudahan implementasi ini berjalan lancar. Mudah-mudahan tidak ada disrupsi terhadap pasokan minyak goreng lokal, harga tetap terjamin dan ekspor buat pengusaha kelapa sawit mereka bisa tetap ekspor gitu. Kuota ekspor mereka tetap gitu dan cadangan dan buat dalam negeri juga terpenuhi gitu. Tapi untuk permasalahannya adalah meyakinkan Uni Eropa kalau Indonesia itu menuju ke arah yang lebih baik gitu. Sebenarnya Indonesia bisa meningkatkan produksi kelapa sawit tanpa harus membuka lahan baru itu lewat peremajaan lahan. Dan ini bisa menambal ekspor yang berkurang karena penerapan B50. Dan mudah-mudahan peremajaan kelapa sawit, kalau itu langkah yang ditempuh, itu bisa meyakinkan Uni Eropa kalau produk sawit Indonesia itu comply dengan EUDR. Mas Jau terakhir Mas. Ya sedikit aja kalau tadi kan kita bicara Mas Bahlil banyak bicara manfaat B50 ya. Ya kalau banyak kalangan berpikir namanya ini hilirisasi energi kan ya, bagian dari hilirisasi itu harus bisa tadi itu yang kalau memang kemarin Pak Prabowo suka ngomong yang atas-atas itu nanti akan netes-netes itu ya. Itu harus benar-benar terjadi netes ke petani. Jangan cuma bos-bos CPO, perusahaan-perusahaan CPO, bohir-bohir CPO itu yang menikmati saja. Memang kalau bicara soal menikmati keuntungan mereka lebih jago gitu loh. Maksudnya tanpa ada B50 mereka sudah jago. Betul Ya. juga. Nah persoalannya bagaimana ini menjadi bisa dinikmati oleh petani kecil. Itu aja sih. Tentunya kita berharap ya Mas Faisal dan juga Mas Jauhari dengan adanya B50 ini Indonesia benar-benar menuju transisi energi ya. Dan juga penguatan ketahanan energi nasionalnya semoga cepat tercapai gitu ya. Kita berharap yang terbaik semuanya untuk Indonesia. Baik, sekian meja redaksi hari ini. Kami pamit undur diri. Saya Ajeng Wirahmi. Sampai bertemu di meja redaksi edisi selanjutnya. Sampai jumpa. Makasih ya Mas ya. Mas Faisal, makasih.